Mari mamang-mamang sekalian, para pemirsa YouTube, kita lanjutkan pengajian kitab takrib kita yang pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Zakati bermula ini itu kitab menjelaskan tentang zakat. Zakat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqimus shalah wa atuz zakah. Di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat. Di dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah zakat dari harta-harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tutahhiruhum karena zakat itu dapat membersihkan mereka, wa tuzakkihim dan dapat mensucikan mereka biha dengan zakat. Wa shalli alaihim dan doakanlah mereka yang mengeluarkan zakat. Inna salataka sesungguhnya doamu kepada mereka yang mengeluarkan zakat sakanul lahum itu dapat memberikan ketenangan jiwa bagi mereka. Wallahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa kalimat ya kata yang selalu bergandengan. Di antaranya adalah atiullaha wa atiur rasul, kemudian aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau Allah memerintahkan taatlah kamu kepada Allah, selalu diikuti dengan taatlah kamu kepada Rasul. Jadi ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul ini adalah mutlak. Artinya kalau taat kepada Allah, wajib taat juga kepada Rasul. Tidak sah taat kepada Allah kalau tidak taat kepada Rasul. Jadi satu paket. Kemudian juga aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Jadi ini satu paket. Jadi kalau orang salat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat, itu sama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mengeluarkan zakat karena ini rukun Islam wajibnya. Alhamdulillah di Indonesia ini kita sudah memiliki undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 kemarin ya, tahun 2011 ini dikeluarkannya tentang pengelolaan zakat. Kita lanjutkan. Tajibu wajib. Apa az-zakatu zakat? Fi khamsati asya'a pada 5 perkara. Ada 3 objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada 5 objek. Ada 5 objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut di dalam kitab takrib ini ya. Wahia dan bermula yang 5 perkara itu al-mawashi, pertama hewan ternak.
wal asmanu, dan alat tukar jual beli. Yang dimaksud di sini karena ini zaman dulu menggunakan dinar dan dirham, yaitu emas dan perak. Wazuru'u, dan tanam-tanaman. Tanam-tanaman di sini adalah tanaman yang digunakan buahnya, hasilnya itu untuk makanan pokok. Wasamaru, dan buah-buahan. Wa urudut tijaroti, dan harta dagangan, barang dagangan. Ini wajib dikeluarkan zakatnya. Dan di dalam kitab yang lain itu ada ar-rikaz ya. Ar-rikaz itu harta karun. Di dalam kitab Safinah itu ada ar-rikaz, harta karun. Dan di dalam fikih modern, itu ada zakat profesi. Zakat profesi ini turunan dari urudit tijarah, harta dagangan. Karena zaman sekarang itu definisi perdagangan itu bukan hanya pada barang, tetapi juga pada jasa. Jadi yang diperdagangkan itu barang dan jasa. Barang dan jasa. Misalnya kalau jasa itu misalnya jasa, kalau tukang cukur, jasa mencukur, jasa angkot, atau jasa bis, misalnya sewa menyewa bis dan sebagainya. Itu adalah jasa. Dan juga sebagai istilahnya sebagai profesi ya, profesi tukang cukur, profesi karyawan dan sebagainya. Jadi jikalau penghasilannya, kalau urudit tijarah itu nanti disetarakan dengan emas. Penghasilannya dihitung 1 tahun. Zakat profesi ini sudah ditetapkan di Indonesia ini melalui fatwa MUI tahun 2003 untuk zakat profesi. Karena di dalam kitab-kitab klasik itu tidak dicantumkan ya, karena zaman dulu barang dagangan untuk perdagangan itu masih barang kebanyakan. Tetapi zakat untuk penghasilan dari profesi ini juga sudah dilakukan dari zaman abad. Itu hanya beberapa saja mereka yang melakukannya untuk kehati-hatian. Fa'ammal mawashi, maka adapun hewan ternak, fatajibu, maka wajib apa az-zakatu, zakat fi salasati ajnasin, pada 3 jenis minha dari hewan ternak. Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada 3 jenis. Wahia, dan yang 3 jenis itu adalah al-ibilu, pertama unta, wal bakoru, dan sapi, wal gonamu, dan kambing. Jadi hanya ada 3 jenis hewan yang wajib dikeluarkan zakat, yaitu unta, sapi, dan kambing. Wa syaraitu wujubiha, adapun syarat wajib mengeluarkan zakat hewan ternak ini itu sittatu asya'a, ada 6 perkara. Wajib mengeluarkan zakat hewan ternak ada 6 perkara syarat-syaratnya. Yang pertama al-islamu, yaitu orang Islam. Jadi orang Islam wajib mengeluarkan zakat hewan ternak ini, yaitu unta, sapi, dan kambing. Wal hurriyatu, dan merdeka. Jadi orang merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Wal milkut tami, dan milik yang sempurna.
Jadi syaratnya yang harus dikeluarkan zakat itu adalah hewan ternak yang sudah dimiliki dengan sempurna. Jadi kalau masih dalam proses jual beli, itu masih belum dihitung, belum menjadi milik yang sempurna. Misalnya dalam proses pengiriman dari luar negeri ke Indonesia misalnya, jadi belum sampai ke pemiliknya, maka itu belum dihitung sebagai milik yang sempurna. Wan nisabu, dan yang keempatnya adalah nisab. Nisab itu jumlahnya sudah memenuhi kriteria wajib zakat. Ya. Misalnya kalau unta sudah ada 5 untanya, kalau sapi sudah ada 30, kalau kambing sudah ada 40, maka wajib itu sudah nisab. Jadi kuantitasnya sudah sampai kepada nisab, wajib mengeluarkan zakat. Jadi kalau memelihara sapi hanya 2, 3 itu belum nisab. Karena nisabnya 30 kalau sapi. Kalau belum nisab, belum wajib mengeluarkan zakat. Wal haulu, dan haul artinya kepemilikan itu dihitung dalam 1 tahun. Jadi kalau misalnya memelihara kambing, sapi, unta hanya 2-3 bulan, kemudian dijual, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau mengendap selama 1 tahun di pemiliknya, maka itu wajib zakat. Kalau 1 tahun, haul. Wasaumu, dan digembalakan di ladang umum. Kalau di kita sekarang ini ladang milik pemerintah, ya. Misalnya padang rumput milik pemerintah, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau misalnya di ladang sendiri atau diusahakan makannya, disimpan di kandang, kalau sekarang jarang yang digembalakan ya, tapi di kampung-kampung masih digembalakan, diirigasi misalnya tanah-tanah PU. Nah, itu kalau digembalakan itu wajib dikeluarkan zakatnya, tapi kalau dikandangin, dikasih pakan itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau sekarang biasanya yang umum memelihara sapi, ya, melihara kambing itu dikandangin, kemudian dikasih pakan. Maka itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau digembalakan wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi ini kalau misalnya memenuhi kriteria ini, zakatnya bisa double ya. Misalnya memelihara kambing sampai lebih dari 40 ekor. Kemudian dirawat, ya, digembalakan selama 1 tahun, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya, walaupun tidak dijual, jadi mengendap di kita. Dan ketika misalnya Idul Adha, semua kambingnya dijual, dan harganya, kalau dijual, itu menjadi objek perdagangan jual beli, maka wajib lagi mengeluarkan zakat jual beli kalau omset jual belinya itu setara dengan nilai emas 85 gram. Jadi kalau sekarang harga emas 1 juta, jadi sudah 85 juta lebih omset jual belinya, maka wajib zakat. Jadi kalau misalnya kambing, ya, kemudian sapi dan unta itu dipelihara dan sampai nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya walaupun tidak dijual. Dan kalau dijual itu memiliki kriteria barang dagangan, jadi harus dikeluarkan zakatnya juga kalau sesuai nisab omset barang dagangan. Misalnya sapi, ya, sapi biasanya di kita yang memelihara sapi,
kebanyakan itu tidak banyak ya jumlahnya. Ya, paling misalnya 10 gitu. Itu belum wajib zakat karena nisabnya 30. Tapi kalau sapinya yang gemuk-gemuk, sapi misalnya satu sapi itu sampai 1 ton, 2 ton gitu ya. Dan begitu dijual itu harganya misalnya satu sapi itu 100 juta, maka itu sudah melebihi nilai emas 85 gram. Maka itu wajib dikeluarkan zakatnya karena omsetnya yang sudah melebihi nisab jual beli barang dagangan. Walaupun sapinya satu atau dalam satu kandang itu yang dimiliki baru 10, jadi mengeluarkan sapinya belum memelihara sapinya belum nisab zakat, tapi ketika dijual walaupun hanya 1 ekor sudah memenuhi nisab penjualan, ya maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kita lanjutkan, wa ammal asmanu, dan adapun alat tukar jual beli, fasyai'ani, maka itu ada 2 perkara, ada 2 jenis. Az-zahabu yang pertama emas, wal fiddatu dan perak. Nah, ini emas dan perak, ini wajib dikeluarkan zakatnya. Di sini Kiai Musonib menjelaskannya alat tukar. Alat tukar zaman dulu itu adalah emas yang berupa dinar, wal fiddatu dan perak yang berupa dirham. Ini emas dan perak. Kalau sekarang itu emas dan perak tidak digunakan sebagai alat tukar, walaupun sebagian ada yang menggunakannya, tetapi secara umum itu menggunakan uang. Ya, uang kertas dan uang logam. Nah ini untuk orang-orang yang hati-hati, ya, itu uang juga itu dikeluarkan zakatnya, walaupun bukan berbentuk emas dan perak, karena sebagai alat tukar jual beli, alat tukar perdagangan. Jadi uang, walaupun uang kertas atau uang logam yang dimiliki, untuk yang hati-hati itu dikeluarkan zakatnya setelah dinilai sebagai jumlahnya sebagai emas dan setara emas. Setelah dinilai setara emas biasanya. Jadi kalau mengendap di tabungan, uangnya ada di tabungan, kemudian juga sudah 1 tahun ya mengendap, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau nilainya melebihi nisab dari zakat emas. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha, dan adapun syarat-syarat wajib zakat pada emas dan perak atau alat tukar tadi, itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Syarat wajibnya yang pertama adalah al-islamu, pemiliknya orang beragama Islam. Wal hurriyatu, dan merdeka, bukan hamba sahaya. Wal milkut tami, dan milik yang sempurna. Wan nisabu, dan nisab, sudah memenuhi kriteria mengeluarkan zakat untuk emas dan perak. Nanti nisab yang lebih terperincinya itu dijelaskan dalam pasal-pasal selanjutnya. Wal haulu, dan haul. Haul itu sudah setahun. Jadi sudah ada menjadi kepemilikan kita selama 1 tahun. Kalau misalnya baru sebulan 2 bulan dijual lagi, itu tidak memenuhi kriteria wajib zakat.
Wa amma zuru'u, dan adapun tanam-tanaman, fatajibu maka wajib apa az-zakatu zakat biha pada tanam-tanaman, bisalah sati syara'it, dengan 3 syarat. Syarat tanam-tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang pertama ayyakuna, bahwa terbukti itu tanam-tanaman mimma yazra'uhul adamiyuna, dari tanam-tanaman yang ditanam oleh manusia, bukan tanam-tanaman yang tumbuh sendiri atau karena terbawa oleh angin atau misalnya oleh hewan, ya. Jadi ini harus yang ditanam oleh manusia. Kalau tanam-tanaman yang ada di tanah tegalan milik kita misalnya, tidak ditanam, tumbuh sendiri, itu tidak menjadi syarat dikeluarkan zakat. Wa ayyakuna, dan bahwa terbukti ini tanam-tanaman itu kuwatan, memberikan kekuatan atau makanan pokok mudakhoron yang bisa disimpan. Misalnya padi, ya, gandum, kacang kedelai, itu bisa disimpan. Wa ayyakuna, dan yang ketiganya bahwa terbukti ini tanam-tanaman itu nisoban, sudah mencapai jumlah nisob. Jadi sudah mencapai nisob, sudah mencapai jumlah yang wajib mengeluarkan zakat. Berapa jumlah nisobnya? Wahwa, dan bermula nisob dari tanam-tanaman tadi itu khamsatu ausakin, 5 wasak, la kosyaro alaiha, yang sudah tidak berkulit. Jadi yang sudah tidak ada kulitnya. Jadi ini 5 wasak yang sudah tidak ada kulitnya. Ini penjelasan nisabnya nanti di pasal-pasal di bawahnya. Wa ammas samaru, dan adapun buah-buahan, fatajibu maka wajib apa az-zakatu zakat, buah zakatnya. Fatajibu maka wajib apa az-zakatu zakat fi syai'aini, pada dua jenis buah-buah, pada 2 jenis minha dari buah-buahan. Jadi wajib mengeluarkan zakat buah-buahan itu pada 2 jenis buah saja. Yang pertama samarun nakhli, yaitu buah kurma, wa samarul karomi, dan buah anggur. Jadi yang pertama kurma dan yang kedua anggur, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Wa syaraitu wujubiz zakati, adapun syarat wajib zakat fiha pada buah-buahan itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Ada 4 hal yang zakat, wajib zakat, ya, kriteria, ada 4 kriteria wajib zakat buah-buahan. Yang pertama al-islamu, Islam, pemiliknya beragama Islam, wal hurriyatu, dan merdeka, wa milkut tami, dan milik yang sempurna, wan nisabu, dan nisab. Wal milkut tami, kepemilikan yang sempurna, wan nisabu, dan nisab. Jadi sudah sampai pada nisabnya. Nah, ini nisabnya nanti dijelaskan di pasal di bawahnya. Wa amma urudut tijaroti, dan adapun barang dagangan, harta dagangan, fatajibu maka wajib apa az-zakatu zakat fiha pada harta dagangan bisyaraitil mazkuri, dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan fil asmani, pada emas perak tadi, pada alat tukar. Jadi syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat
barang dagangan ini sama dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan pada zakat emas dan perak. Karena nanti nisabnya juga itu untuk barang dagangan ini sama senilai dengan emas dan perak, yaitu 85 gram atau 20 miskol, 20 dinar. Dari 20 dinar itu setengah dinar, setengah miskol. Zakatnya, nilainya. Sama juga dengan zakat profesi. Zakat profesi juga dinilai dengan emas. Emas ini 20 miskol, wajib zakat 20 miskol itu 20 dinar. Satu dinarnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu satu dinar. Jadi kalau misalnya 20 miskol berarti 20 dinar. 20 dinar berarti 85 gram emas. Itu nisab untuk emas. Dan dikeluarkan setengah miskol atau 2,5%-nya. Setengah dinar zakatnya. Demikian para pemirsa sekalian, penjelasan mengenai kitab zakat, dan nanti akan dijelaskan lebih terperinci pada pasal-pasal selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.